Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai konsep persamaan kuadrat dan akarnya ya. Nah, untuk hari ini kita akan fokus pada karakteristik akar persamaan kuadrat atau disingkat PK ya. Jadi nanti kalau ada eh, istilah PK ini maksudnya persamaan kuadrat gitu ya. Silahkan teman-teman bisa menyimak video ini hingga tuntas. Sebelum kita belajar mengenai karakteristik akar persamaan kuadrat, kita ingat terlebih dahulu ya beberapa materi yang nanti akan kita gunakan ketika belajar materi hari ini. Nah, teman-teman masih ingat bagaimana cara menentukan nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0? Nah, mesti ingatkan lagi ya. Jadi kalau X itu adalah variabelnya ya. Variabelnya, kemudian A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta. Kita langsung saja ke contoh. X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Kita coba tentukan ya. Kita tentukan nilai A, B, dan C. Nah, di sini sudah membentuk persamaan bentuk umum ya. Karena di sini sudah sama dengan 0. Jadi kita langsung saja mencari nilai A. Untuk nilai A kita lihat dari koefisien depannya yang berpangkat 2 ya teman-teman ya. Berarti kan depannya X kuadrat. Nah, sini tidak ada angka, berarti A-nya sama dengan 1 ya. Kalau tidak ada angkanya di sini adalah 1. Kemudian untuk B, kalau B, nah B itu adalah di depannya X. Nah, depannya X itu siapa? Nah, positif 5, maka B-nya itu sama dengan 5. Kemudian untuk C atau konstanta, nah untuk konstantanya yang mana ini? Nah, kita lihat dari yang dia tidak melekat dengan variabel, yaitu negatif 6 ya. Di sini harus kita tulis tandanya juga, jadi C-nya adalah negatif 6. Oke, kita lanjut. Negatif 2B kuadrat sama dengan negatif 8. Ini kita belum bisa ya langsung menentukan nilai A, B, dan C karena belum membentuk persamaan bentuk umum ya. Jadi kita harus ubah dulu supaya ruas kanannya itu sama dengan 0 ya. Nah, di sini karena sebelah kanan ini belum 0, maka kita pindahkan ke ruas kiri ya. Negatif 8 berpindah ke ruas kiri menjadi positif 8 sehingga yang sebelah kanan sudah sama dengan 0 ya. Nah, di sini bisa kita ubah untuk negatif 2P kuadrat ditambah. Nah, di sini kan tidak ada koefisien dari P ya, teman-teman ya. Nah, maka kita tulis 0P ditambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita langsung mencari A. Nah, itu tadi depannya dari P kuadrat atau koefisien dari variabel yang pangkatnya 2 ya. Jadi di sini berapa? Negatif 2. Benar sekali untuk yang B. Nah, untuk nilai B itu adalah yang depannya P. Nah, di sini kan tadi tidak ada ya, maka dia bernilai 0. Kemudian untuk C itu adalah konstanta. Konstanta adalah ini, yaitu positif 8. Itu ya, silakan nanti bisa diingat kembali. Nah, selain tadi kita juga perlu mengingat tentang operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat ya teman-teman ya. Teman-teman harus ingat lagi ini perkalian dari bilangan bulat, kalau positif kali positif adalah positif, positif kali negatif itu adalah negatif, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita coba dulu untuk yang pertama, 5 ditambah 2, mudah ya. Di sini 7. 5 ditambah negatif 2. Kita gunakan aturan hutang, tidak apa-apa ya. Jadi kalau kalian punya uang 5, kalau negatif itu pasti punya hutang gitu ya, dan punya hutang 2, maka ya tinggal uang kalian itu masih 3 gitu ya. Kemudian kalau ini punya hutang 5 dan kalian pembayar 2, berarti masih punya hutang ya, negatif 3 karena di sini negatifnya lebih besar. Nah, di sini negatif 5 ditambah negatif 2, hutang 5 ditambah hutang lagi 2 sehingga hasilnya negatif
7 itu ya. Kemudian perkalian 5 kali 2 ini positif kali positif itu jelas positif yaitu 10. Kemudian ini positif 5 kali negatif 2 berarti negatif 10. Negatif 5 kali 2 berarti negatif kali positif itu negatif sehingga negatif 10. Negatif 5 kali negatif 2 atau negatif kali negatif itu positif sehingga hasilnya 10. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi hari ini tentang karakteristik akar persamaan kuadrat. Jadi, kemarin sudah mesti ingatkan bahwa ketika persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya itu 2, maka dia pasti memiliki 2 akar, ya. Nah, di sini karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien-koefisien persamaannya. Nah, di sini karena tadi ya, misalkan di sini ada persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini kan punya 2 akar ya. Misalkan akar yang pertama itu x1 dan akar yang kedua itu adalah x2, maka ketika kita jumlahkan akar-akarnya tadi yaitu x1 ditambah x2, maka gunakan rumus ini ya teman-teman ya. Negatif B per A. Jadi kan sudah bisa cara mencari B dan A. Kemudian untuk mencari perkalian akar-akarnya, tadi kan jumlahannya, nah ini perkaliannya berarti X1 kali X2. Gunakan rumus ini, C per A. Hati-hati ya, kalau di sini ada negatif, kalau di sini tidak ada negatif. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja. Jadi di sini diketahui persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Jika X1 dan X2 merupakan akar persamaan kuadrat tersebut, tentukan nilai yang pertama X1 tambah X2, X1 kali X2. Nah, ini kan adalah X1 dan X2 ini adalah akar-akar ya dari persamaan ini tadi. Nah, yang ditanyakan adalah jumlahan akarnya tadi dan perkaliannya. Nah, sebelum mencari jumlahan akar dan perkalian akarnya, terlebih dahulu kita cari nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini tadi ya teman-teman ya. Jadi untuk X kuadrat tambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, kita cari dulu A. A itu adalah koefisien dari X kuadrat ya, depannya X kuadrat, yaitu berapa ini? Tidak ada angkanya, ya di sini 1 ya. Kemudian untuk B. Nah, untuk B itu adalah depannya X. Nah, ini adalah positif 5. Kemudian untuk C itu adalah konstanta yang tidak melekat dengan variabel. Ini berarti positif 6. Nah, sekarang kita bisa menggunakan rumus tadi ya. Untuk mencari X1 tambah X2 itu gunakan rumus negatif B per A. B tadi berapa? B tadi adalah 5. Kemudian A-nya adalah 1. Nah, maka kita bisa tuliskan negatif 5 per 1. Ini kan 5 ya tadi ya, B-nya ya. Kemudian A tadi adalah 1. Negatif 5 dibagi 1 berapa? Benar sekali, negatif 5. Jadi X1 ditambah X2 itu sama dengan negatif 5. Kemudian untuk mencari perkaliannya X1 kali X2, apa tadi rumusnya? Benar sekali, rumusnya adalah C per A. C tadi berapa di sini? Kita temukan 6 ya. Untuk A itu adalah 1, maka didapatkan 6 per 1. 6 dibagi 1 hasilnya 6. Jadi untuk X1 kali X2 itu sama dengan 6. Udah ya. Contoh yang kedua, nah di sini hanya membedakan simbolnya saja teman-teman ya. Di sini dibaca alfa 1 dan alfa 2 itu merupakan akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat ini ya. Tentukan jumlahan akar-akarnya dan perkalian akar-akarnya. Sama seperti tadi, sebelum kita mencari jumlahan akar dan perkalian akarnya, kita cari dulu nilai A, B, dan C ya teman-teman ya. Untuk nilai A berarti kita lihat depannya X kuadrat yaitu 4, benar sekali. Untuk B, nah B itu adalah depannya X, berapa ini? Nah, negatif berapa ini kalau tidak ada angkanya? Negatif 1 ya, benar sekali. Kemudian untuk konstanta yaitu C adalah negatif 2. Nah, sekarang kita cari untuk alfa 1 ditambah alfa 2. Rumusnya tadi adalah negatif B per A. Jadi ini hanya yang membedakan simbolnya saja ya, tapi
tetap rumusnya masih sama ya. B-nya tadi adalah negatif 1, A-nya adalah 4. Maka kita tuliskan seperti ini. Nah, negatif itu dari sini ya. Kemudian B-nya tadi adalah negatif 1 ya, maka di sini tetap saya tuliskan negatif 1. Jadi bukan berarti negatifnya digunakan dari sini, tidak ya. Jadi B di sini sendiri negatif 1 per A-nya adalah 4 ya. Negatif kali negatif berapa teman-teman? Positif ya, berarti positif 1 per 4. Jadi ini hasilnya adalah 1 per 4. Masih bisa sederhana tidak? Nah, ini tidak bisa ya. Jadi ini sudah hasil yang paling sederhana. Jadi untuk alfa 1 ditambah alfa 2 itu adalah 1 per 4. Nah, sekarang kita cari untuk alfa 1 kali alfa 2. Rumusnya adalah C per A. Untuk C-nya tadi adalah negatif 2 ya. Dan A-nya adalah 4. Ya, kita dapatkan seperti ini, negatif 2 per 4. Bisa sederhana tidak teman-teman? Oh, ternyata masih bisa ya, sama-sama dibagi 2. Negatif 2 dibagi 2 itu negatif 1, 4 dibagi 2 itu adalah 2. Jadi kita dapatkan negatif 1 per 2 gitu ya, atau bisa kita tulis seperti ini, sama saja. Negatif setengah gitu ya, bisa, ini sama saja penulisannya ya. Oke, untuk contoh yang ketiga. Nah, hati-hati untuk yang contoh yang ketiga ya. Di sini diketahui persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah ini akarnya beda lagi ya simbolnya ya. Alfa ditambah beta itu adalah akar persamaan kuadrat tersebut, maka tentukan nilai dari 1 per alfa ditambah 1 per beta. Seperti biasa ya, ini kan memang bentuknya seperti ini. Seperti kita tidak punya rumus untuk mencari 1 per alfa ditambah 1 per beta, tapi kita akan gunakan atau kita manfaatkan jumlahan akar dan perkalian akar tadi. Nah, kita cari dulu ya, seperti biasa kita cari dulu untuk mencari A dulu. A adalah berapa ini? Koefisien dari X kuadrat itu adalah 1, dan B itu adalah koefisien dari X itu negatif 5. Kemudian untuk C konstanta itu adalah positif 6 ya. Nah, di sini kita cari alfa tambah beta atau jumlahan akarnya ya. Kita cari dulu jumlahan akarnya yaitu negatif B per A. B-nya tadi adalah negatif 5, A-nya adalah 1. Berarti negatif ya kan? B-nya itu negatif 5, maka negatif 5 per 1. Kita kerjakan yang atas dulu, negatif kali negatif itu positif ya. Wah, berarti positif 5 per 1. 5 bagi 1 itu sama dengan berapa? 5 ya. Kemudian untuk alfa kali beta. Untuk alfa kali beta rumusnya adalah C per A. C tadi kita dapatkan 6, A kita dapatkan 1. Maka kita peroleh 6 per 1. 6 bagi 1 itu sama dengan 6. Oke, sekarang kita kerjakan soalnya ya. Di sini ya 1 per alfa ditambah 1 per beta. Perhatikan di sini kita bisa menyamakan penyebutnya dulu dengan mengalihkan penyebut di sini alfa beta ya. Di sini ketika alfa beta kita bagi dengan alfa itu hasilnya sisa beta ya teman-teman ya. Kan masih dikali dengan 1 sehingga beta ditambah. Nah, sekarang untuk satunya alfa beta dibagi beta. Itu berarti kan betanya habis, tinggal alfa. Alfa kali 1 itu adalah alfa. Nah, setelah itu di sini bisa tuliskan ya, ini kan penjumlahan. Jumlahan kan bisa saya balik sama saja ya. Bisa saya balik di sini alfa ditambah beta. Ya, dan tidak akan mengubah nilainya ya. Per alfa beta. Nah, sekarang kita lihat alfa tambah betanya tadi berapa? Kita dapatkan 5 ya. Kemudian untuk alfa kali betanya itu kita dapatkan 6, sehingga hasilnya adalah 5 per 6 ya. Jadi kita manfaatkan jumlahan akar dan perkalian akar sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari 1 per alfa ditambah 1 per beta ya. Jadi memang harus beberapa langkah untuk mendapatkan nilainya. Jadi di sini nilai dari 1 per alfa ditambah 1 per beta adalah 5 per 6. Oke,
sekarang kita lanjut ya. Jadi tadi persamaan kuadrat itu memiliki dua akar ya teman-teman ya. Jadi karena tadi angka tertingginya itu adalah 2, maka dia memiliki dua akar real ya. Nah, di sini bisa saja dia memiliki dua akar real yang berbeda. Jadi misalkan X1-nya sama dengan 5 atau X2-nya sama dengan 3. Jadi dia punya dua akaril yang berbeda. Nah, kemudian untuk yang kedua memiliki satu akaril atau dua akaril kembar. Nah, padahal tadi itu persamaan kuadrat itu kan punya dua ya, tapi kenapa di sini disebutkan satu akaril? Di sini maksudnya dia punya dua akaril tapi kembar. Misalnya saja X1 sama dengan 3, X2-nya juga sama dengan 3. Berarti kan dia kembar, cukup ditulis 1, maka dia memiliki satu akar real ya. Atau dia juga bisa saja tidak memiliki akar real. Jadi nanti X1-nya sama dengan misalkan 1 ditambah akar 5 atau X1-nya sama dengan akar 7. Jadi bentuknya bentuk akar itu dia bukan merupakan akar real ya. Kemudian banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat itu dapat dilihat dari nilai diskriminan atau simbolnya adalah D. Nah, untuk mencari D itu kita gunakan rumus ini ya, B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, ini nanti tetap kita cari nilai B, nilai A, dan nilai C seperti tadi ya. Jadi nanti teman-teman ketika menjumpai D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadratnya ini memiliki dua akar yang berbeda. B, jika nanti hasilnya diskriminannya itu sama dengan 0, maka bisa disimpulkan bahwa persamaan kuadrat ini memiliki satu akaril atau dua akaril kembar. Dan jika ditemui D kurang dari 0, itu persamaan tersebut tidak mempunyai akar real. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja ya. Oke, untuk contoh yang pertama kita tentukan banyak akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, sebelum menentukan banyak akar, kita cari dulu nilai A, nilai B, dan nilai C, baru mencari nilai diskriminannya ya. Nah, seperti tadi untuk mencari A, berarti kita lihat depannya E kuadrat itu, di sini adalah 1 ya, karena tidak ada angkanya. Dan untuk B itu depannya X itu positif 5, C itu adalah positif 6 ya. Oke, sekarang kita dapatkan D, diskriminan itu kita gunakan rumus ini, B kuadrat kurangi 4AC. B-nya tadi berapa? B-nya adalah 5 ya. Maka di sini kita tulis 5 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya tadi 1, C-nya 6. Maka kurangi 4 kali 1 kali 6. Jadi di sini maksudnya kali ya teman-teman ya. Jadi kita kali, titik ini menunjukkan kali. Kita kerjakan yang pangkat dulu, 5 pangkat 2 itu 25, kemudian negatif 4 kali 1 kali 6 itu adalah negatif 24. Jadi kita dapatkan 25 dikurangi 24 sama dengan 1. Jadi kita dapatkan D sama dengan 1. Apakah ini lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau malah sama dengan 0? Ya, jadi ini lebih dari 0 ya, karena kan 1 itu lebih dari 0. Maka bisa kita simpulkan D-nya lebih dari 0. Maka kita bisa simpulkan bahwa persamaan kuadrat tadi itu memiliki dua akaril yang berbeda. Selanjutnya, bagaimana jika persamaannya adalah seperti ini? Masih sama ya, kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Untuk A itu sama dengan 2, B-nya berapa ini teman-teman? Ya, negatif 3 ya, benar sekali. Untuk C itu adalah positif 8. Kita cari dengan rumus diskriminan tadi, B kuadrat kurangi 4AC, B-nya tadi negatif 3 ya. Kita tulis dengan kurung ya, untuk membedakan dia bilangan negatif. Negatif 3 pangkat 2 dikurangi 4, A-nya berapa tadi? 2, C-nya 8, maka negatif 4 kali 2 kali 8. Kita kerjakan yang pangkat dulu itu negatif 3 pangkat 2 itu 9. Negatif 4 kali 2 kali 8 itu negatif 64. 9 dikurangi 64 itu adalah negatif 55. Jadi kita dapatkan diskriminannya bernilai negatif 55. Nah, ini ternyata kurang dari 0 ya teman-teman ya. Karena D, nah ini minta tolong diganti, kurang dari 0
maka persamaan kuadrat ini itu tidak memiliki akar real karena ini negatif ya, atau kurang dari 0. Oke, ini di sini ada 2 soal. Teman-teman bisa mencoba di buku catatannya. Jadi nanti silahkan bisa diulangi kembali videonya. Silahkan dikerjakan di buku catatan saja. Mungkin itu saja dari Miss Nini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.